warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Excel untuk akuntansi yang membahas tentang neraca saldo, jurnal penyesuaian, serta kertas kerja. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat mengikuti dan terima kasih. Materi hari ini yang akan kita bahas ini yaitu, saya ulang, neraca saldo, datanya sudah saya tampilkan tadi. Kemudian penyesuaian, jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang ini utamanya ya. Dan sebagian kertas kerja perusahaan dagang, yaitu kertas kerja dengan metode persediaan barang dagang dengan metode ikhtisar laba rugi. Apa itu nanti saya jelaskan. Oke, seperti kita ketahui bahwa setelah kita mengerjakan jurnal umum dan diposting ke buku besar dan termasuk buku besar pembantu, kemudian langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo itu adalah saldo-saldo dari buku besar. Saldo-saldonya masukkan ke sini. Kapan dipindah ke sini? Tanggal 31 Desember biasanya nih, 31 Desember. Terus pada tanggal 31 Desember ini, sebelum kita menyesuaikan, membuat adjustment atau jurnal penyesuaian, maka terlebih dahulu kita membuat neraca saldonya. Nah gitu. Setelah neraca saldo seperti ini sudah jadi, yaitu ini dalam bentuk aplikasi Excel ya. Jadi ini ada modif sedikit karena di bawah jumlahnya terlalu panjang, maka jumlahnya saya pindah ke kanan. Tidak mempengaruhi makna. Ini jumlahnya. Nah, nomor akunnya yang ini mestinya di sini. Hanya modifikasi saja supaya tidak membingungkan Anda ya. Mohon dipahami gitu. Kemudian seperti di data tersebut, akun-akun ini dimulai dari kas sampai dengan ini beban lain-lain. Nah, nilainya sama dari 42 juta sampai dengan ke bawah itu 500.000. Sudah persis. Nah, ini belum ada ini saya. Nah, setelah itu di bawahnya ada angka jumlah. Ya, gitu ya. Ada jumlah. Nah, gini. Nah, kemudian saya lanjut. Nih, jadi kertas neraca saldonya itu sudah saya tayangkan. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat neraca saldo, maka kita akan membuat adjustment atau jurnal penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan akun-akun dan angka-angka yang belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya apa? Biasanya di sini ada banyak data-data yang sudah expired, maka diupdate. Nah, itu kan bahasa sekarangnya begitu. Expired, sekarang diupdate. Artinya bahwa dengan update ini, data ini sudah tidak expired lagi. Ada beberapa data yang perlu dibuat penyesuaian. Apa saja yang perlu dibuat di dalam penyesuaian jurnal penyesuaian itu? 1, perlengkapan, sudah ya tadi ya. Kemudian 2, penyusutan aset tetap. Tadi yang aktiva tetap itu, peralatan dan sebagainya. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar atau biasa disebut dengan utang beban. Yang keempat adalah beban dibayar di muka. Ya, tadi sudah. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Yang keenam, pendapatan diterima di muka. Itu. Tadi beban dibayar di muka, ini pendapatan diterima di muka. Dan yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Itu tetap harus Anda pahami. Nah, hari ini yang akan kita bahas khusus di halaman 100 berapa tadi itu? Halaman 163 atau halaman 161 yang atas itu.
yaitu tentang Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang, halaman 160, judulnya itu. Poin 2, Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang. Nah, khusus untuk perusahaan dagang, selain 7 ini, ditambah 1 lagi gitu maksud saya. Oke, tak tebeli, yang kuning. Penyesuaian persediaan barang dagang. Ini belum dibahas. Yang sudah dibahas 1 sampai 7. Sekarang kita masuk ke khusus hari ini, penyesuaian persediaan barang dagang. Kenapa? Persediaan barang dagang yang dicatat di neraca saldo ini, yang saya kuning ini, ini adalah persediaan barang dagang pada awal periode. Saya ulang, pada saat tanggal 1 Januari waktu itu, tanggal 1 Januari itu tercatat, ini pakai aplikasi enak ini, 28.500.000 tanggal 31 1 Januari. Nah, pada tanggal 2 pada bulan 12 Desember ini sudah tidak benar. Nah, kadang-kadang ini ada yang terlupakan nih, karena expired, karena jumlahnya sudah berubah dengan adanya kulaan, dengan adanya pembelian sama penjualan, akhirnya 28.800 ini akan berubah. Gitu ceritanya. Bisa dipahami ya? Ini expired. Nah, kemudian ini perlu disesuaikan. Nama penyesuaiannya adalah penyesuaian persediaan barang dagang. Gitu. Nah, sekarang yang kita bahas, bagaimana cara menyesuaikan persediaan barang dagang itu? Yaitu data yang lama ini, gambarannya gitu ya, gampangannya. Data yang lama ini 28.500.000 itu dihapus, diganti data yang baru. Terus ini diganti 25.500.000. Nah, gini. Tapi kan tidak boleh. Kenapa? Karena jumlahnya akhirnya tidak seimbang. Nah, ini. Paham ya? Itu ceritanya. Jumlahnya menjadi tidak seimbang. Maka ada proses untuk mengubah dari 28.500.000 diupdate menjadi 25.500 ini, ada caranya. Caranya yaitu penyesuaian persediaan barang dagang itu yang ada 2 metode. Saya lanjut. Nih. Khusus persediaan barang dagang, itu penyesuaiannya ada 2 metode untuk mengubah tadi dari 28.500 supaya menjadi 25.500. Metode pertama yaitu yang disebut metode ikhtisar laba rugi, dan metode yang kedua adalah metode harga pokok penjualan. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah metode ikhtisar laba rugi dulu. Nah, berarti yang metode harga pokok penjualan tidak kita bahas, kita del. Nah, hilang. Sekarang kita membahas metode ikhtisar laba rugi, yaitu langkah mengganti 28.500 ini menjadi berapa? 25.500. Maka langkahnya adalah yang pertama, ini rumus ya, dihafalkan. Debitnya ikhtisar laba rugi dan kreditnya persediaan barang dagang awal. Ya, awal maksudnya apa? Ini adalah untuk menyesuaikan, ini jurnal penyesuaian ya, untuk menyesuaikan persediaan awal dulu. Yang berapa? Yang 28.500. Itu langkahnya. Ini juga sekaligus rumus.
Kemudian yang kedua adalah memasukkan persediaan akhirnya yang diupdate yang betul berapa? 25.500.000. Kita masukkan 25.500 ini. Tapi tidak boleh di neraca saldo dihapus terus diganti. Maka langkahnya adalah yang ini. Jadi metode ikhtisar laba rugi ini untuk menyesuaikan persediaan barang dagang ya dengan dua langkah, tidak boleh putus-putus. Yang pertama tok Pak jurnalnya nggak boleh. Ini satu paket. Dan harus dihafalkan bahwa yang pertama bahwa debitnya itu untuk menyesuaikan persediaan awal, debitnya selalu ikhtisar laba rugi, kreditnya persediaan barang dagang. Untuk mencatat persediaan akhir yang benar, debitnya persediaan barang dagang, kreditnya ikhtisar laba rugi. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Contoh soal. Seperti pada halaman 163, saya cuplik satu soal. Apa soalnya? Di penyesuaian halaman 163, UD atau PD Abimanyu pada tanggal 31 Desember ada data sebagai berikut. 1. Ya, di situ 1 juga ada 9, 10 soal. Saya ambil 1 atau 2 saja. 1 yaitu persediaan barang dagang senilai 25.500.000. Maksudnya bagaimana, Cak? Maksudnya ini angka 28.500 ini sudah expired di neraca saldo, ini expired. Maka akan diganti dengan angka berapa? 25.500.000. Maka penjelasannya langkahnya seperti tadi, yaitu kita kembali ke sini. Nah, yang pertama angka 28.500.000 ini kita del istilahnya gitu. Dengan cara ngedelnya bagaimana ben 0, yaitu di debit ikhtisar laba rugi, kreditnya persediaan barang dagang. Oke, kita coba. Penyesuaian. Ya ini, jurnal umum atau jurnal penyesuaian, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Oke. Nah, saya ulang, debitnya apa? Ikhtisar laba rugi, kreditnya persediaan barang dagang, nilainya 28.500.000. Kita masukkan. Nah, ini saya siapkan. Artinya, kita masukkan ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya persediaan barang dagang. Kita bisa mengetiknya begini. 531 itu adalah 28.500. Ini kan belum ada ya. Nah, saya enter. Nah, muncul kan. Jadi ini aplikasi ini kalau ini dihapus gini, nah tidak muncul. Tapi kalau sudah diketik seperti tadi akan muncul ini. Nah, muncul kan. Demikian pula yang ini. Kalau ini belum diketik, nama akunnya belum muncul. Kalau sudah diketik angkanya, maka akan muncul. Oke. Kita lihat. Dengan adanya 28.500 itu kita del ini. 28.500 kita del. Tadi yang mula-mula itu 28.500 itu ada, ya. Ada. Maka dengan penyesuaian itu ini menjadi 0, tidak ada. Nah, bisa dipahami ya. Mengedel itu untuk mengganti berapa tadi? 25.500.000, nggak salah gitu. Tuh. Nah, sudah. Itu langkah pertama. Oke, saya ulang. Nah, angka itu dipindah kemana? Pindahnya ke sini, Cap. Tak munculkan nanti ya. Nah, munculnya di sini, yaitu
angka yang 28.500. Oke, 28.500 itu debitnya di sini, sehingga yang ini 0. Ya, persediaan barang dagangnya habis. Pertanyaannya diganti dengan angka berapa? Nah, angka berapa aja sekarang yang diganti? Ini kan sudah expired. Expired, ini 0 gitu kan? Ya itu. Diganti angka berapa ya? 25.500.000. Kita buat jurnalnya ini. Nah, ini. Yang 25.500.000 kita masukkan di sini, yaitu dengan debitnya persediaan barang dagang untuk mencatat persediaan barang dagang akhir dan kreditnya ikhtisar laba rugi. Nah, perlu saya jelaskan kenapa kok namanya metode ikhtisar laba rugi, karena pendebitan dan pengkreditannya ini namanya menggunakan bantuan akun ikhtisar laba rugi gitu. Ya itu. Karena metodenya menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Maka ini metode ikhtisar laba rugi, ini kreditnya ikhtisar laba rugi berapa? 25.500. Kita masukkan. Nih. Di sini tadi kan. Nah, oke. Oke, saya manual sekarang. Yang pertama, di debit 25.500.000 ini. Nah, namanya apa? Persediaan barang dagang. 113. Saya buatkan kodenya. Debitnya ya. Nah, kreditnya 25.500 ini. Nah, kita buat kredit berapa? Ikhtisar laba rugi 531 nomor kodenya. Nah, muncul. Debitnya 25.500, kreditnya 25.500. Ini untuk penyesuaian persediaan barang dagang. Sudah selesai penyesuaiannya. Selesai ya. Kita buktikan. Tadi yang di neraca saldo pada tanggal 1 ini persediaannya masih 28.500. Kemudian tadi belum disesuaikan persediaan akhirnya itu 0 ya. Saya ulang. Tadi sebelum kita sesuaikan yang ini Adel. Ini sebelum kita sesuaikan, tadi ini angkanya 0, ini 0 ya. Begitu kita sesuaikan yang kedua yaitu persediaan barang dagang akhir 25 juta, maka persediaan barang itu angkanya berubah dari 28 menjadi 25.500. Nih. Sekarang kan yang betul 25.500. Maka angka yang tadi itu nih, ini akan selisih 3 juta gitu. Oke. Itu untuk metode persediaan barang dagang dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Itu dulu di penyesuaian jika menggunakan persediaan barang dagang, maka ada 2 jurnalnya. Satu untuk mengenolkan atau menutup menyesuaikan persediaan awal yang 28.500 itu, dan yang kedua adalah membuat memunculkan atau menampilkan persediaan akhir yang diupdate itu sebanyak 25.500.000. Hanya itu penyesuaian yang untuk persediaan barang dagang. Sehingga materi ini kan menjadi 8, maaf. Tidak lagi 7. Oke, bisa dipahami ya. Yang 1 sampai 7 itu bisa Anda lihat di YouTube saya sebelumnya.
Atau bisa dilihat di halaman 163, itu contoh soalnya. Itu. Yang tambahan adalah yang nomor 8 ini. Oke. Oke. Jadi pada dasarnya saya ulang. Penyesuaian itu ada 7. Sudah kita bahas. Nah, yang satunya yang kita bahas hari ini adalah penyesuaian persediaan barang dagang saja. Nah, ini adalah tambahan khusus untuk perusahaan dagang dan di perusahaan jasa tidak ada. Oke. Nah, untuk penyesuaian persediaan barang dagang kan ada 2 metode. Metode itisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Yang kita bahas ini adalah metode itisar laba rugi. Maka yang perlu Anda hafalkan 1. Ini jurnalnya, jurnal untuk itisar metode itisar laba rugi ada 2 jurnal, ada 2 langkah. 1 langkahnya adalah ini, debitnya itisar laba rugi, kreditnya persediaan barang dagang. Dan yang kedua adalah debitnya persediaan barang dagang dan kreditnya itisar laba rugi. Ini dihafalkan, bukan angkanya yang dihafalkan ya, ininya, jurnalnya. Oke, dihafalkan, itu kata kuncinya. Kita masuk contoh soal yang kedua nih. Perlengkapan tuku tersisa 1.450.000. Oh, terpakai. Salah toh aku. Yang terpakai. Nah, 1.450.000. Ini soal lama ini. Artinya Anda sudah pernah mengenal. Termasuk ini, kelompok ini. Oke? Tak kembalikan ke itu tadi soalnya. Oke. Yang nomor 2, perlengkapan toko yang terpakai 1.450.000. Yang dibuat penyesuaian, masih ingat debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya adalah beban Perlengkapan. Ada tokonya ya, berarti beban perlengkapan toko. Saya masukkan. Kreditnya apa? Berapa nilainya tadi? Aku lali. 1.450.000. Oke. Beban perlengkapan toko. Ya. Kreditnya apa? Kreditnya perlengkapan apa lagi? Perlengkapan apa? Kreditnya? Toko. Toko. Nomornya 114. Tuh, sambil ini 114 nomornya. Kemudian kita masukkan angkanya 1.450.000. Oke. Debitnya beban perlengkapan toko, kreditnya perlengkapan toko. Berarti yang dicatat di penyesuaian, yang diupdate 1 juta yang dipakai beban 1.450.000. Coba kita buktikan. Mula-mula perlengkapan toko itu nilainya 2.700.000. Setelah kita sesuaikan ini 2.700.000 ya, tak blok. Setelah kita sesuaikan, nilainya menjadi 1.250.000. Kenapa? Karena dikurangi dengan 1.450.000. Itu maksudnya. Sehingga beban perlengkapan pun ya kan muncul di sini, beban perlengkapan toko. Nih, 1.450.000 beban perlengkapan toko, sama kan? 1.450.000. Oke, 2 soal sudah. Nih, ini 2 soal. Yang soal pertama ini dan yang soal kedua di ini. Oke.
Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Bagaimana penampakan? Itu. Penampakan apa? Yaitu penampakan yang persediaan barang dagang ini di kertas kerja atau neraca lajur. Saya kuning ya ini. Jadi fokusnya ke sini. Terima kasih atas perhatian semuanya, yaitu kepada Bapak Ibu maupun anak-anakku semua yang telah menyaksikan YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap subscribe, like, and share. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.